Marilah kita mulai marilah kita mulai materi kita dari kelompok 11 yaitu crowdfunding. Next. Pengertian crowdfunding. Urun dana atau crowdfunding adalah praktik penggalangan dana dari sejumlah besar orang untuk memodali suatu proyek atau usaha yang umumnya dilakukan melalui internet. Istilah bahasa Inggris crowdfunding dipakai pertama kali sebagai judul suatu artikel pada tahun 2006. Istilah ini diturunkan dari istilah crowdsourcing atau urun daya yang telah lebih dulu populer, Hammer 2011, dan merupakan suatu bentuk pengembangan dari kredit mikro, Clark 2011. Pelaku utama crowdfunding itu adalah yang pertama ada pebisnis startup atau UKM yang membutuhkan modal dengan mengajukan proposal permintaan pendanaan melalui platform crowdfunding. Yang kedua ada platform crowdfunding yang berperan sebagai intermediasi keuangan yang mencarikan pendanaan kepada crowd investor melalui internet. Yang ketiga ada crowd investor, yaitu melihat dan menganalisis peluang investasi yang ditawarkan pihak startup atau UKM melalui platform crowdfunding, lalu memberikan komitmennya untuk mendanai program tersebut. Next. Terus ada model crowdfunding. Yang pertama, donation based, yaitu crowdfunding ini digunakan untuk proyek atau program bersifat non-profit yang berinisiatif sosial dan amal. Yang kedua ada reward based, yaitu proyek atau program yang memberikan penawaran berupa imbalan berupa barang, jasa, atau sebuah hak. Yang ketiga ada debt based, yaitu crowdfunding ini sama dengan pinjaman kredit yang mana pihak startup atau UKM debitur mengajukan proposalnya dan crowd investor, yaitu krediturnya, akan menyetorkan modalnya sebagai pinjaman dengan imbalan berupa bunga. Yang keempat ada equity based, yaitu penyetoran dana crowd investor akan menjadi ekuitas saham sebagai kepemilikan atas unit usaha yang diprogramkan oleh startup atau UKM tersebut. Dan crowd investor akan mendapat imbalan keuntungan dari unit usaha tersebut sebagai persentase penyetoran dana. Kemudian, ada manfaat dari crowdfunding. Manfaat dari crowdfunding dibagi menjadi dua, yaitu manfaat profit dan manfaat non-profit. Manfaat profit. Urun dana atau crowdfunding menjadi alternatif sumber pendanaan eksternal bagi penggalang dana jika kesulitan mendapatkan dana dari sumber tradisional seperti bank, angel investor, dan pasar saham. Selain itu, urun dana juga membantu penggalang dana mengadopsi pendekatan baru dalam menjalankan inisiatif atau kampanye dan mengelola usaha, serta pengembangan bisnis baru. Urun dana membantu organisasi dan individu mendapatkan dana dari bukan sekelompok investor dengan dana besar, melainkan dari khalayak luas dengan dana kecil dari masing-masing individu. Tidak hanya untuk menggalang dana, urun dana juga dapat bermanfaat sebagai sarana pemasaran organisasi. Manfaat non-profit dari crowdfunding. Manfaat non-profit bagi perusahaan dalam penyelenggaraan urun dana yaitu dapat memperkenalkan profil perusahaan sehingga bisa menaikkan reputasi, mendapatkan masukan dalam pemasaran, membangun ketertarikan antar donatur dengan perusahaan, dan mendapatkan umpan balik pengujian pasar yang baik. Kemudian ada kelebihan dari crowdfunding. Yang pertama adalah pengajuan pendanaan dengan sistem. Pengajuan pendanaan dengan sistem ini biasanya dengan sistem online. Adapun pendanaan dengan sistem ini berlangsung lebih fleksibel sebab sistemnya bekerja secara online untuk memudahkan calon investor. Yang kedua, ada suku bunga kognitif. Lain dengan bank atau lembaga keuangan lainnya yang menawarkan jasa pinjaman, crowdfunding menyediakan suku bunga yang kognitif untuk pelaku bisnis
Lazimnya, bunga yang ditetapkan sekitar 6,48% sampai 17% per tahun dengan sifat flat, artinya bunga dalam pembayaran tahunnya akan selalu sama alias tidak pernah berubah. Yang ketiga ada proses mudah, singkat, dan aman. Proses pendaftaran crowdfunding juga tampak mudah dan waktu yang digunakan pun cukup singkat atau cepat. Pasalnya, data lampiran di situs crowdfunding selalu terjaga dengan aman, bahkan informasi mengenai pemilik modal juga tidak dapat dibobol oleh siapapun. Yang keempat ada tanpa uang muka atau jaminan. Adapun sistem tanpa uang muka atau jaminan yang dilakukan oleh situs crowdfunding ini memang sangat menguntungkan. Pasalnya, pelaku bisnis tidak memiliki jangka waktu dalam pembayaran modal, tetapi mereka akan memberikan kesepakatan dalam kelancaran proses pendanaan dan di persetujuan awal. Yang terakhir ada akses terbaru efisien dalam permodalan. Pengajuan pinjaman dipublikasikan dengan segala macam persyaratan, utamanya dengan pihak bank. Namun di situs crowdfunding ini caranya akan lebih efektif. Oke, next. Kemudian ada kekurangan dari crowdfunding. Yang pertama, tidak mendanai kebutuhan modal besar. Kemungkinan tidak mendanai kebutuhan modal besar karena keterbatasan modal sehingga tidak semua investor bisa mendanai melalui platform ini. Apalagi pinjaman yang membutuhkan dana sangat besar. Yang kedua, mengikuti pendekatan all or nothing. Lazimnya, para investor selalu mementingkan pendekatan bahwa usaha akan berjalan dengan lancar, mana usaha akan berhenti di tengah, karena kebanyakan investor akan melakukan suatu survei yang disebut all or nothing. Survei ini membuat investor dapat menghasilkan lebih dari yang diharapkan atau bisa juga akan kehilangan. Yang ketiga, ada membuat proyek tidak fleksibel. Saat syarat dan ketentuan diputuskan, biasanya akan mengalami perubahan besar terhadap ketentuan tersebut. Penyebabnya adalah adanya hal penting yang berawal dari kepemilikan investor yang akan lari dari kerugian. Pasalnya, perjalanan dari crowdfunding ini tampak panjang dan investor pun menginginkan untuk kerugian dalam bisnisnya. Oke, next. Selanjutnya ada sekuritas crowdfunding. Sekuritas crowdfunding atau yang biasa disebut SCV di Indonesia dikenal sebagai penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi yang merupakan penyelenggaraan layanan efek yang dilakukan oleh badan usaha selaku penerbit dengan menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Badan usaha yang menerbitkan efek melalui mekanisme SCV ini pada hakikatnya bukanlah tanpa tujuan. Seperti namanya, SCV ini merupakan layanan urun dana yang memiliki tujuan melakukan penggalangan dana dari para pemodal bagi badan usaha yang ingin melakukan ekspansi bisnis serta membutuhkan modal usaha dengan menawarkan efek di SCV. Efek yang ditawarkan dalam SCV berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek itu sendiri. Selanjutnya mengenai peraturan mengenai sekuritas crowdfunding. Secara yuridis, SCV di Indonesia diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi. Pihak-pihak dalam sekuritas crowdfunding. Dalam implementasinya, terdapat dua pihak dalam SCV, yakni yang pertama ada penyelenggara SCV dan yang kedua adalah pengguna SCV. Yang pertama mengenai penyelenggara SCV. Penyelenggara SCV merupakan badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, serta mengoperasikan SCV di Indonesia, di mana badan hukum yang dimaksud haruslah berbentuk perseroan terbatas atau PT atau koperasi jasa. Penyelenggara SCV wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan
dan juga harus terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Apabila penyelenggara SCV berbentuk PT, maka PT tersebut dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, serta warga negara asing dan atau badan hukum asing, di mana kepemilikan saham penyelenggara SCV yang dimiliki oleh WNA dan atau badan hukum asing paling banyak adalah 49%. Yang kedua mengenai pengguna SCV. Pengguna SCV pada hakikatnya terdiri dari A. Penerbit. Pihak yang boleh menjadi penerbit adalah badan usaha Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha lainnya yang menerbitkan efek melalui mekanisme SCV. Penerbit sendiri merupakan perusahaan publik yang memiliki persyaratan berupa jumlah pemegang saham lebih dari 300 pihak, serta jumlah modal disetor lebih dari 30 miliar rupiah. Penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit dalam SCV berbeda dengan penawaran efek yang dilakukan melalui pasar modal. Penawaran efek ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan, dan total dana yang dihimpun melalui penawaran efek adalah maksimal 10 miliar rupiah. Yang B, pemodal. Pemodal merupakan pihak yang melakukan investasi berupa pembelian efek dari penerbit melalui SCV dengan mengharapkan keuntungan dari pembelian efek yang dilakukan. Pemodal yang membeli efek melalui penyelenggara SCV harus mendapat bukti kepemilikan berupa catatan kepemilikan efek yang terdapat dalam rekening efek pada bank kustodian. Pemodal sendiri hakikatnya dapat memperdagangkan efek penerbit yang telah dijual dalam SCV dan hanya dapat dilakukan antar sesama pemodal uang terdaftar di dalam penyelenggara SCV. Selanjutnya adalah perbedaan sekuritas crowdfunding dengan equity crowdfunding. Pada dasarnya, SCV merupakan bentuk penyempurnaan dari equity crowdfunding atau ECF dengan diterbitkannya peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 57 /POJK nomor 4 /2020 tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi di Indonesia yang sekaligus mencabut peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 37 /POJK nomor 4 /2018 tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi atau equity crowdfunding. Next. Kemudian perbedaan SCF atau Securities Crowdfunding dengan instrumen investasi lain. Dalam SCF sendiri diatur kriteria pemodal yang akan melakukan investasi di SCF, yakni pemodal haruslah memiliki penghasilan tertentu dan memiliki pendidikan yang cukup guna melakukan investasi. Hal ini berbeda dengan instrumen investasi lainnya seperti reksadana. Antara penyelenggara dan penerbit dalam SCF pun tidak boleh memiliki hubungan afiliasi dalam hal melakukan kegiatan SCF. Hal tersebut memiliki tujuan agar tidak terjadi konflik kepentingan antara para pihak dalam SCF. Dalam hal penyampaian dokumen, penerbit dalam SCF haruslah menyampaikan langsung dokumen-dokumen keperluan kepada OJK. Kemudian OJK harus menyampaikan dokumen-dokumen keperluan tersebut kepada penyelenggara SCF. Perbedaan lainnya adalah penyelenggara SCF haruslah terdaftar sebagai anggota Asosiasi Layanan Urun Dana yang telah diakui OJK, yakni Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia atau ALUDI. Mungkin cukup sekian presentasi kita. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih teman-teman.